Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Thumma ra'aitu anni usbituha huna al-khabaral maksura anis sadiqil masduqi. Summa ra'aitu, kemudian melihat oleh aku, anni akan bahwasanya aku, usbitu, yaitu menetapkan oleh aku, hahuna pada ini bab, al-khabara akan hadis, al-maksura yang dinukilkan, anis sadiqi dari kanjeng Nabi, as-sadiqi yang jujur, al-masduqi yang dibenarkan omongannya. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa salamuhu. Adapun moga-moga rahmat Allah yaitu tercurah atas Nabi dan atas keluarganya Nabi, dan salam penghormatan Allah juga tercurah kepada Nabi. Wa qad dzakarnahu fi ghairi kitabin wahidin, dan sungguh telah menyebutkan oleh kami akan hadis ini pada bukan satu kitab. Ruwiya an Ibnul Mubarak, diriwayatkan dari Imam Ibnul Mubarak rahimahumullah, moga-moga merahmati akan Imam Ibnul Mubarak oleh Allah. An rajulin, dari seorang ulama, wahwa, dan dia ulamanya namanya Khalid bin Ma'dan, yaitu Khalid bin Ma'dan. Annahu qala, bahwasanya Khalid bin Ma'dan yaitu berkata oleh Khalid, li Mu'adzin, bagi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, hadisni, ceritakan olehmu wahai Mu'adz, ni padaku, hadisan akan satu hadis, sami'tahu, yang mendengar oleh kamu akan hadis itu, min Rasulillah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hafidtahu, dan kamu telah menghafal akan hadis itu, wa dzakartahu, dan kamu mengingat-ingat akan hadis itu, fi kulli yaumin, pada setiap hari, min syiddatihi wa diqqatihi, daripada kedahsyatan itu hadis dan kepelikan itu hadis. Qala na'am, berkata oleh Mu'adz, ya baik. Summa baka bukaan tawilan, kemudian menangis oleh Mu'adz dengan nangis yang lama. Summa qala, kemudian berkata oleh Mu'adz, wa syauqah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila liqaihi. Wa syauqah, aduh kerinduanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada berjumpa dengan Rasulullah. Summa qala, kemudian berkata oleh Mu'adz, baina, pada satu waktu, ana, adapun aku, inda Rasulillah, yaitu berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh raqiba wa ardafani khalfahu,
Idrokiba, tiba-tiba naik kendaraan oleh Nabi. Wa ardafani, dan membonceng oleh Nabi akan daku khalfahu, di belakang Nabi. Sumasirna, kemudian berjalan oleh kami. Farafa'a basarahu ilas sama, maka mengangkat oleh Nabi akan matanya Nabi ke atas, ke langit. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, alhamdulillah alladzi yaqdi fi khalqihi ma yasha. Segala puji yaitu tertentu bagi Allah, yang telah menetapkan oleh Allah, menghukumi oleh Allah pada makhluknya akan apa yang ia kehendakinya. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, qultu, berkata oleh aku, labbaik, baik, ya sayyidal mursalin, wahai pemimpin para rasul. Qala, bersabda Nabi, uhaddisuka bihadisin, aku akan menceritakan padamu dengan satu hadis. In anta hafidtahu, jika kamu menghafal oleh kamu akan hadis ini, nafa'aka, maka memberi manfaat oleh hadis ini akan kamu. Wa in dhayya'tahu, dan jikalau kamu menyia-nyiakan akan hadis ini, in qata'at hujjatuka indallahi azza wa jalla, maka terputuslah oleh hujjahmu di sisi Allah azza wa jalla. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin qabla an yakhluqas samawati wal arda. Wahai Mu'ad, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu menciptakan oleh Allah akan 7 malaikat sebelum bahwa mencipta oleh Allah akan langit dan bumi. Likulli sama'in malakan bawaban khazinan, bagi tiap-tiap satu langit malakan, menciptakan akan satu malaikat bawaban yang jaga pintu, khazinan lagi menjaga. Wa ja'ala ala kulli babin min abwabis samawati malakan bawaban ala qadril babi wa jalalatihi, dan menjadikan oleh Allah atas satu pintu, min abwabis samawati, daripada pintu-pintu langit, malakan, akan satu malaikat bawaban yang menjaga pintu, ala qadril babi, atas kadar pintu langit, wa jalalatihi, dan keagungan pintu. Fatas'adul hafazatu, maka naiklah oleh malaikat pencatat amal, bi amalil abdi, dengan membawa amalan seorang hamba. Walahu nurun wa syu'aun, dan bagi amalan itu ada cahaya, wa syu'aun, dan sinar, kasyamsi, seperti matahari. Hatta idza balagha sama'ad dunya, sehingga sampai-sampai apabila telah sampai oleh malaikat hafadhah akan langit dunia. Wal hafadatu tastaksiru amalahu, salah ya, hatta idza balagha, sehingga apabila sampai oleh amal as-sama'ad dunya, akan langit dunia. Wal hafadatu tastaksiru amalahu, adapun malaikat hafadah
tastaksiru yaitu menganggap banyak oleh malaikat hafadhah amalahu akan amal si hamba, wa tuzakihi dan menganggap suci oleh malaikat hafadhah akan amal. Faidan taha ilal babi, maka apabila sampai oleh amal kepada pintu langit dunia, qalal malaku lil hafadati, maka berkata oleh malaikat bagi malaikat hafadhah, idribu bihadzal amali wajha sahibihi, pukulkan olehmu dengan ini amal akan wajah si empunya amal. Ana sahibul ghibati, adapun aku yaitu penjaga gibah. Amaroni Rabbi, telah memerintahkan akan daku Rabbi oleh Tuhanku, an la ada'a, akan bahwa tidak membiarkan oleh aku amalaman yagtabun nasa, akan amalan orang yang menggibah oleh orang akan manusia, yujawizuni ila ghairi, melewati oleh amal akan daku ila ghairi, kepada selainku. Wallahu a'lam bishawab. Ila ghairi, masih panjang hadisnya. Saudara sekalian yang mulia, kata Ayah Oji, ngajinya minhaj aja tiap malamnya biar tamat katanya. Begitu. Bagaimana? Jadi tiap malam Kamis minhaj aja. Jadi tahun ini selesai biar buru-buru ngaji Ihya katanya. Kata Ayah, udah dibawa tuh kitabnya. Begitu. Jadi bagaimana, saya mau nanya dulu nih sebelum nerangin. Enggak apa-apa. Oh iya, baik. Oh, kalau mau cepet pasaran aja. Enggak boleh ya. Fikih juga harus ada katanya. Oh iya, udah katanya. Atau tunggu aja katanya. Oh iya tuh, ayahnya begitu. Iya. Jadi enggak usah, nyantai aja. Oh iya, baik. Baik, kita ngaji materi kita. Saudara sekalian, setiap orang hidup pengen bahagia. Tidak ada orang yang hidupnya pengen ciloko, pengen sengsara. Untuk menuju bahagia, maka masing-masing orang menempuh jalannya sendiri-sendiri. Ada yang bahagianya kalau punya daging di kulkasnya, mati lampu. Iya. Pokoknya ada yang bahagianya kalau punya kendaraan, ada yang bahagianya kalau punya motor, punya mobil, punya rumah, macam-macam. Tapi kalau menuju bahagia, pengen benar, sebagaimana kita selalu minta minimal 17 kali dalam sehari semalam, Tuhan beri aku hidayah kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, bawa saya ke jalan yang lurus menuju bahagia. Menuju ke sana, Imamul Ghazali memberikan tuntunan, resep, kiat-kiat menuju bahagia. Maka dikaranglah kitab namanya Minhajul Abidin, metode kiat-kiat orang yang ibadah ila jannati rabbil alamin, supaya sampai menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, supaya bahagia. Dalam kitab ini, kalau pengen bahagia, tahapannya ada 7 langkah.
7 langkah. Ini kitab ini dimulai dari tahapan kita harus taubat dulu karena Allah tuh maha suci. Begitu, udah selesai tuh. Tahun berapa ini mulai ngajinya ini? 2000? Iya, pokoknya begitu dah. Udah kelewat tuh. Sesudah kita melampaui tahapan taubat, kita harus tahapan ilmu, kudu ngaji. Biar tahu kebesaran Allah dan kelemahan diri. Habis itu ada tahapan namanya rintangan. Lolos dari rintangan belum, masih ada kendala. Habis ini masih ada tahapan namanya khauf dan roja, aqobatul bawais. Hidup harus punya motivasi, harus punya sugesti. Hidup ndak boleh apatis, apalagi pesimis. Harus punya khauf dan roja. Sesudah keoptimisan itu ada, itu belum dia bahagia. Dia harus melalui satu pintu lagi, yang keenam, namanya aqobatul qawadih. Supaya kedamaian didapat dalam jiwanya, dia harus buang akhlak-akhlak yang tercela. Ada ujub, ada riya, ada dengki, ada sombong, begitu. Apalagi dan semacamnya. Udah kelewat. Nah, kita mau menutup pada bagian ini. Pada bagian ini, kata Imam Ghazali pada pertemuan yang lalu, ini berat, tapi nggak apa-apa, berat juga biar terbiasa. Kita tetap kudu ibadah. Jadi sehingga ketika akhlak buruk ini hilang, kita enggak perlu capek karena ibadah sudah terbiasa. Riya jangan berhenti dari ibadah, jangan sombong, jangan berhenti dari ibadah terus. Kalau dia ngorban, banyak, saya ngorban 10, iya nggak apa-apa. Tapi sombong, iya nggak apa-apa, terus saja. Begitu, jangan berhenti. Daripada yang aku ikhlas kagak ngorban, masih bagusan iya biarin terus, kata Imam Ghazali pertemuan yang lalu tuh. Jadi ketika nanti Allah kuasa ngebuang sombongnya, badan udah terbiasa ibadah. Nah, supaya menutup ini kita punya diri hidup dengan kedamaian, kata Imam Ghazali, saya pada pertemuan ini nampaknya, mohon maaf, masih beberapa bulan ke depan, hadisnya panjang banget. Kata Imam Ghazali, saya akan menerangkan di tahapan ke-6 ini sebagai penutup, di tahapan ke-6 satu hadis saja, enggak banyak. Saya mau tutup tahapan ke-6 ini dengan satu hadis daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini adalah kami tulis bukan di kitab ini aja, di Ihya Ulumuddin kami tulis hadis ini. Di kitab Bidayatul Hidayah kami tulis juga hadis ini. Sebab hadis ini patut untuk menjadi bacaan harian seorang muslim dalam diarinya, dalam buku catatan hariannya. Dia harus mengulang-ulang hadis ini. Maka saya ulang-ulang, bukan di kitab ini saja,
tapi di Ihya kami tulis, di Bidayatul Hidayah juga kami tulis hadis ini. Hadisnya dari seorang tabi'in besar, tabi'in, namanya Abdullah Ibnul Mubarak, seorang gubernur di Marwa. Sebab kakeknya dia, Nuh, kakek dari ibunya adalah seorang qadhi, gubernur di Marwa, Marwazi namanya, di Marwa. Abdullah bin Mubarak. Supaya saya tidak panjang, saya nggak terangkan siapa Abdullah dan bagaimana Abdullah bin Mubarak ini, biar nggak panjang. Begitu, karena nanti malam ini kita ngaji Abdullah bin Mubarak doang nanti. Jadi saya tidak menjelaskan seorang tabi'in. Abdullah bin Mubarak, Ibnul Mubarak, disebutnya dengan sebutan Ibnul Mubarak. Nama aslinya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak punya guru, seorang tabi'in. Tabi'in itu murid sahabat dari Syam. Dari Syam. Abdullah bin Mubarak punya kitab hadis namanya Kitabuz Zuhdi, kitab tentang zuhud. Nah, ini Imam Ghazali menukilkan hadis ini, di mana Ibnul Mubarak ngaji kepada gurunya, seorang tabi'in besar namanya Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'in besar. Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan punya guru sahabat Nabi, namanya Mu'ad bin Jabal Al-Ansari. Mu'ad bin Jabal ini gubernur Yaman. Mu'ad bin Jabal nih, zaman nabinya Mu'ad nih, diutus oleh Nabi untuk jadi gubernur di Yaman. Nah, Mu'ad bin Jabal muridnya Nabi. Nabi punya murid namanya Mu'ad. Mu'ad punya murid namanya Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan punya murid Ibnul Mubarak. Begitu. Satu hari Khalid bin Ma'dan bilang sama gurunya namanya Mu'ad bin Jabal. Dia bilang, "Guru, saya ini pengen ngaji sama engkau enggak banyak." Begitu. Saya ini pengen ngaji, enggak mau ngaji banyak-banyak. Saya pengen ngaji satu hadis saja yang guru dengar dari gurunya guru. Jadi gurunya guru itu maknanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi saya pengen diajarin satu hadis. Tapi hadis ini yang guru dengar langsung dari Nabi, guru yang ini hafal betul hadis ini, sampai guru inget-inget setiap hari, enggak luput, tiap hari dibaca terus oleh guru, dideras hadis itu. Saya pengen itu aja tuh, nggak mau banyak-banyak. Jadi tapi satu hadis spesial, begitu. Satu hadis spesial. Ini namanya orang cerdas. Dia minta sama orang tuh, orang cerdas begitu. Saya orang kaya, nggak mau dikasih duit karungan. Saya cukup koper kecil dolar. Itu namanya orang cerdas, nggak mau karungan, logam, gitu. Buat apaan? Gitu. Jadi Khalid bin Ma'dan bilang sama gurunya Mu'ad bin Jabal, guru, tolong saya diajarin satu hadis Nabi yang guru terngiang-ngiang sama hadis itu, sehingga tiap hari guru baca. Yang itu aja tuh saya mau, yang lain-lain nggak ada. Saya mau nggak mau banyak-banyak, nginget-ngingetnya susah kalau banyak. Begitu puyeng, saya mau dikit aja tapi mantep. Begitu. Lalu kata sang guru Sayyidina Mu'ad bin Jabal, "Na'am, baik dah. Kalau ente pengen nggak banyak, baik. Saya akan ajarin kau satu hadis yang ini paling spesial di mata saya." Habis ngomong begitu nangis. Sayyidina Mu'ad bin Jabal nangis, terseduh-seduh. Nangis saja. Sampai bingung. Khalid bin Ma'dan, waduh, jangan-jangan permintaan saya enggak sopan. Melihat gurunya nangis, mau disuruh diam guru, takut songong, begitu. Jadi ditungguin aja, gurunya nangis, ngingsek aja, terseduh-seduh. Sayyidina Mu'ad bin Jabal lama banget nangis. Udah lama dia nangis, kemudian mampu menahan isakannya. Udah enggak nangis lagi, udah tenang. Mu'ad bin Jabal lalu pas udah tenang, pertama kali yang diomong dari nangis tuh, aduh, kerinduanku sama Kanjeng Nabi. Saya rindu banget sama Nabi. Saya pengen jumpa sama Nabi. Begitu. Saya pengen buru-buru ketemu Nabi. Pengen buru-buru mati. Pengen buru-buru mati. Jumpa sama Rasulullah. Begitu. Dia nangis terngiang-ngiang bagaimana dulu Nabi berpesan sama dia. Jadi dia ingat tuh sama kenangan dia sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat besar Mu'ad bin Jabal, sahabat yang kalau sholat lama banget, sholat isya tuh rakaat pertama Al-Baqarah sampai kelar.
Itu rakaat pertama. Itu Mu'ad. Sampai di demo, diadui nama Nabi. Nabi itu Pak Gubernur, ngimamin, lama banget. Kan saya kerja, begitu habis nyangkul, ngebon, begitu. Baik. Jadi ketemulah sama Mu'ad, ditanya, benar Mu'ad? Iya. Ditegur Nabi, jangan bikin kekacauan. Kalau ngimamin orang, surat-surat pendek saja. Kalau sholat sendiri, monggo sepuasmu, sequran ke. Kalau ngimamin jangan, sebab makmumnya macam-macam. Ada orang yang udah tua, ada orang yang sakit, ada orang yang lagi buru-buru cuman mampir ngejar berjamaah doang. Jadi kalau ngimamin jangan surat panjang-panjang, pendek aja. Coba tanyakan, jangankan ama yang enggak ngaji, ama yang ngaji taraweh, saudara demen 1 juz semalam apa demen al-hakumut kulhu? Tuh, yang tukang ngaji aja pengennya kulhu, apalagi yang kagak ngaji. Tuh, begitu. Jadi emang begitu. Jadi bila mengimami jangan panjang-panjang. Begitu. Ditegur sama Nabi. Lalu kemudian kata Mu'ad, sesudah dia diam, begini, Khalid begitu sama muridnya. Satu hari saya sedang berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lagi bersama Nabi. Kemudian Nabi ngambil untanya. Namanya unta Quswa. Namanya unta Quswa. Itu kendaraan kesayangan Nabi. Dari Mekah ke Madinah hijrah pakai unta itu. Nabi beli dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi akhirnya naik kendaraan. Ya orang kita bilang naik mobil, naik motor kalau sekarang. Naik kendaraan. Kemudian kata Nabi, Mu'ad bonceng. Maka Mu'ad naik di belakang. Mu'ad, Nabi yang bawa, Nabi yang bawa, Nabi yang bawa. Nabi itu enggak mau kendaraannya yang bawa orang lain, enggak mau. Enggak kayak kita, lu kan numpang sama gue, bensin dari gue, ya kan, bensin dari gue, ya lu yang bawa. Kalau kita begitu, Nabi enggak begitu, bonceng. Maka kemudian Mu'ad bonceng. Dalam satu keperluan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan. Di perjalanan ini Nabi nasihatin Mu'ad. Jadi kemudian di perjalanan Nabi matanya lihat ke atas, lihat langit. Pas lihat langit, Nabi membaca puji-pujian nama Allah. Kalau lihat ke atas, alhamdulillah alladzi yaqdi fi khalqihi ma yasha. Nabi kalau lihat langit, alhamdulillah Allah telah
menetapkan apa yang dia kehendaki terhadap makhluk ciptaannya. Habis itu Nabi panggil Mu'ad, ngajak ngomong. Begitu, ngajak ngomong. Orang kan enak kalau disopirin itu bawaannya, apalagi kena angin, bawaannya lah ngantuk. Begitu, bawaannya ngantuk. Makanya Nabi tegur Mu'ad. Mu'ad, begitu. Kata Mu'ad, labbaik ya Rasulullah. Dalam Ihya tuh bunyinya begitu. Di sini labbaik ya Sayyidal Mursalin, riwayat. Itu menjadi bahasa Indonesia tuh yang bagus. Kalau ditanya Mu'ad, baik. Baik tuh bukan sehat. Baik tuh artinya labbaik. Begitu. Ada beberapa daerah utuh labbaik. Begitu. Gitu. Labbaik. Gitu. Disingkat baik. Begitu. Baik. Begitu singkatnya. Itu baik tuh dari labbaik. Ya, begitu. Begitu. Itu begitu cara jawab yang sopan. Jangan dipanggil Mu'ad, yoi, begitu. Aduh, dia kagak ngerti. Begitu. Bahasa tuh yang bagus. Ini bagus. Mu'ad bin Jabal. Begitu. Orang Jawa tuh dalam gitu. Begitu. Nah, kemudian Nabi bilang, Mu'ad, saya cerita sama engkau. Ya, gitu. Saya mau cerita satu hadis tuh, begitu. Satu hadis. Hadis ini singkat padat. Jadi kau kudu ingat-ingat ya. Saya mau dongengin nih. Kau ingat-ingat. Kalau kau ingat hadis ini terus, maka hadis ini akan merubah pola hidupmu. Sehingga hidupmu akan bahagia, penuh manfaat di dunia dan di akhirat. Asal kau ingat-ingat omongan saya ini yang sekarang nih, kau ingat-ingat, ini akan nyelamatin kamu di dunia dan di akhirat. Hidupmu selamat, hidupmu bahagia. Namun sebaliknya Mu'ad, kalau kamu tidak ngamalin hadis ini, kamu lupain apa yang saya bakal omongin ini hanya angin lalu saja, kau tidak ingat-ingat, kau enggak patri di dalam hatimu, akan repot jawabanmu ngadepin Allah nanti di akhirat. Ku beri kau hidup di dunia dengan fasilitas kesehatan dan segalanya. Untuk apa? Kamu nggak bisa jawab tuh. Kalau kamu masa bodohin omongan saya ini, begitu. Saya mau sampai ini Mu'ad. Kata Sayyidina Mu'ad, baik ya Rasulullah, saya akan ingat-ingat pesanmu ini. Ini juga waktu diminta oleh Khalid bin Ma'dan, Mu'ad nangis karena pesan nabinya begitu. Satu hadis singkat padat.
Sedangkan Khalid bin Ma'dan satu-satunya murid Mu'ad bin Jabal yang minta kalimatnya enggak mau banyak-banyak hadisnya, tapi singkat, padat, satu hadis saja. Jadi pas diomong singkat satu hadis, Mu'ad kala itu ingat kenangan dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat tuh bagaimana dulu Nabi mesen. Akhirnya, baik ya Rasulullah, siapin insyaallah, kami ingat-ingat pesanmu ini. Kata Nabi, Mu'ad, Allah sebelum bikin langit, bikin bumi, sebelum bikin, Allah ciptain terlebih dahulu malaikat. Sebelum bikin langit, Allah bikin dulu malaikat. Sebanyak 7 malaikat. Karena langit yang mau dibuat sama Allah ada 7 langit. Ada 7 langit. Jadi Allah siapin dulu penjaganya. Allah siapin dulu penjaganya. Allah ciptain dulu malaikat penunggu masing-masing langit yang mau Allah ciptain. Jadi langit satu ada malaikatnya, rajanya. Langit 2 ada malaikatnya, lain lagi wilayahnya. Langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Begitu. Tuh kayak begitu. Masing-masing langit ada penjaganya. Jadi enggak boleh sembarangan masuk. Ada penjaga. Udah kayak sapi PMK aja, dijaga-jaga, enggak boleh masuk. Begitu. Jadi ini malaikat ini beda-beda tugasnya, beda-beda. Jadi enggak sama malaikatnya, enggak sama. Ini malaikat, yang mana malaikat ini punya tugas khusus. Tugas khusus. Tiap-tiap langit beda-beda. Tiap langit beda-beda. Nah, ibadah yang dikerjakan oleh kita nih dalam pelaporannya macam-macam. Ada pelaporan harian, ada pelaporan mingguan, ada pelaporan bulanan, ada pelaporan tahunan. Laporan tuh macam-macam. Laporan tahunan namanya malam nisfu Sya'ban. Namanya malam nisfu Sya'ban, yaitu malam tanggal 15
habis 14, 15. Kalau tadi siang 14, nih malam namanya malam 15. Begitu. Malam ke-15 Sya'ban. Itu namanya malam nisfu Sya'ban. Itu malam laporan. Malam 15. Sedangkan laporan mingguan Kamis. Kamis itu namanya laporan mingguan. Makanya ada puasa Senin Kamis. Nabi ditanya, saya pengen kalau lagi dilaporin lagi puasa, lagi ibadah. Ada laporan harian. Nah, laporan harian itu malaikat yang bawa namanya malaikat hafazah. Namanya malaikat hafazah. Jadi mulai dari melek mata sampai merem mata semuanya dicatat. Apa aja yang dikerjakan oleh kita, walaupun kita enggak nyatet, walaupun kita enggak, tapi ada yang nyatet, ada yang nyoting, ada yang mendokumentasikan dari mulai melek mata sampai merem mata. Apa aja keseharian kita tuh, barang sedetik enggak ada yang luput catatannya. Menit ini dia begini, menit ini dia begini, apa aja ada, apa aja ada. Sholat dia, puasa dia, baca Quran dia, tahajud dia, apa ya ada semuanya, pokoknya keseharian dia semuanya ada. Namanya laporan harian, namanya laporan harian. Tiap hari amalan itu dibawa ke langit, tiap hari. Maka kata Nabi, ada malaikat hafazah yang nyatet amalan kita tuh, mau ngelaporin amalan sama Allah. Emang Allah enggak lihat? Ya Allah lihat. Allah lihat, tapi masing-masing ada nyatet. Itu perlu ada dokumentasinya ada. Jadi enggak bakalan hilang jejak digitalnya oleh malaikat hafadzah. Dibawalah amalan orang ini ke langit. Ya tentu pertama menembus langit pertama, disebut langit dunia, langit rendah dekat bumi. Malaikat yang nunggu namanya malaikat Ismail, malaikat penunggu langit pertama. Langit pertama itu terbuat dari emas, terbuatnya. Gemboknya cahaya, gemboknya tebal. Jadi dibawa nih amalan ini
ke langit pertama. Malaikat hafadhah nyengir-nyengir, girang, ngebawanya senang. Subhanallah, ini orang ibadahnya, tahajudnya, masya Allah, tahajudnya 100 rakaat, salat duha 12 rakaat, salat duha, baca Quran 10 juz sehari, jadi 3 hari khatam. Sedekah udah jangan ditanya, amalannya bagus, amalannya bagus. Malaikat hafadhah yang naik ke langit, jadi di langit itu ada pintu detektor, begitu kayak presiden ini mau masuk tuh, kayak yang di bandara-bandara itu. Nah itu ada pintu begitu, ada di langit. Jadi kalau sampai menyalahi aturan bakalan bunyi, nit nit nit, bunyi. Udah dicopot sepatu masih bunyi juga. Ya Allah, sampai semuanya dibuka baju masih bunyi, sampai kaos masih bunyi. Bingung, apa ini? Ya Allah, titiknya dikasih anting, pantes bunyi nggak hilang-hilang dia. Begitu, begitu, bunyi mulu, suruh keluar lagi, tuh detektor tuh begitu. Jadi ada pintu detektornya. Di langit juga begitu. Ini masing-masing beda-beda. Malaikat terkagum-kagum, malaikat hafadhah dengan amalan. Namun kemudian masuk ke langit pertama saja kagak lolos, begitu. Mungkin belum pakai booster, begitu. Jadi kagak lolos. Langit pertama bunyi nit, nggak boleh masuk, nggak bisa. Ya Allah, ini orang tahajud 100 rakaat, nggak masuk, nit, nggak boleh, nggak bisa. Ini orang duha 12 rakaat, nggak bisa juga. Nggak boleh. Ini bunyi. Ini kenapa? Kata malaikat langit pertama, tolong nih amalan ini buang, balikin ke bumi. Ini nggak bener. Lu orang dia tahajud rajin, baca Quran rajin, duha rajin, bukan gak ibadah 5 waktu jangan ditanya. Ini ibadahnya. Enggak bisa nih bunyi. Nit bunyi enggak bisa. Begitu. Emang kenapa? Buang pokoknya. Emang apa? Jadi gini, saya ini ditugasi khusus oleh Allah untuk ngecek orang yang ngomongin orang lain. Ini orang yang punya ibadah nih, emang ibadah merajin, tapi orang diomongin mulu sama dia kejelekannya. Boro temennya, gurunya, siapa aja dia, dijele-jelein sama dia. Namanya disebut ghibah. Ghibah itu artinya menyebutkan keburukan orang lain.
walaupun keburukannya ada pada orang itu. Ada orang pendek, ya Allah si Udin kate begitu, tapi benar orang dia kate, ya itu ghibah namanya. Enggak boleh begitu, enggak boleh. Menggibah tuh dzikruka akhruka bima yakrah. Gibah itu menyebutkan orang lain yang dia tak suka, kalau dia dengar tak mau. Begitu. Dulu Sayyidatuna Aisyah ada orang pendek masuk ke rumah Rasulullah. Kata dia, kata tuh orang, Nabi marah, Anda gibah. Loong bener, ya gibah itu menyebutkan sesuatu keburukan yang benar. Kalau enggak benar bukan gibah, namanya bohong, hoak namanya, begitu. Kalau gibah menyebutkan sesuatu itu benar, enggak boleh kita menyebutkan itu gibah. Jadi saya ini, kata malaikat langit pertama, penunggu gibah. Siapapun orangnya, ibadahnya mau tiap malam 100 rakaat, baca Quran 10 juz, sholat duha 12 rakaat, sebanyak itu. Kalau dia gibah kagak bisa naik ke langit, enggak boleh. Apalagi kalau sampai sama Allah enggak demen. Enggak bisa kalau tukang gibah. Kurang pandai ngontrol mulutnya dia, kurang pandai tuh begitu. Jadi kita ngaji nih, gibah enggak dapat ganjaran, begitu. Jadi enggak bisa. Bagaimana mau dikasih ganjaran? Naik ke langit aja kagak boleh. Gimana mau dikasih ganjaran? Jadi belum apa-apa udah ditolak. Gimana mau disidangkan, pelaporannya aja baru di polisi kagak diurusin, begitu. Ini baru naik ke langit pertama, tapi bagus ini. Kagak ngerti saya ini detektornya bunyi. Saya ini tukang tunggu gibah. Ini orang nih gibah dia. Dia ngomongin mulu. Ngomongin orang. Dosa gibah itu ama dosa zina masih gedean gibah. Zina 30 orang. 30. Mana santri lagi? Begitu. 30 orang, masih kecil dosanya dibanding ngomongin orang. Dosanya masih gedean itu. Begitu, masih gedean ngomongin orang. Begitu. Gibah. Gibah itu ganjaran ibadah kita yang kita kerjakan dikasihin sama yang kita omongin. Jadi sehingga sholat kita 100 rakaat, sholat kita tahajud, duha 12 rakaat, baca Quran 10 juz, itu ganjaran kita buat yang kita omongin, muanya ganjarannya tuh. Nah, dosa dia buat kita, tukeran. Jadi ganjaran kita tuh dikasih dia semuanya. Kalau kita gibah tuh 100 rakaat. Apalagi kalau enggak ibadah mah tambah rugi lagi. Ini mau ibadah yang diceritain ini. Ibadah Masya Allah, tapi kurang pandai jaga mulut. Ngomongin orang mulu. Mulutnya itu ngomongin. Datang lagi penceramah, naik. Ini pasti ini kurus orangnya, pasti ini diomelin bininya mulu, tandanya dia kurus ini. Begitu.
Dia turun ganti lagi penceramah kedua, gemuk badannya. Ini jarang puasa ini. Jadi ada aja yang diomongin. Jadi ini nggak benar. Nggak benar. Ghibah tuh. Makanya kata Imam Ibnul Mubarak nih, mengutip juga daripada Imam Ali Zainal Abidin, kalau boleh ghibah dibolehin. Saya mau ghibah ibu saya aja. Ibu saya aja yang saya mau gibahin. Sebab lumayan ganjaran saya buat ibu dibanding buat orang lain. Cuman ama ibu juga nggak boleh agama. Begitu. Kalau boleh gue gibahin mulu tiap hari ibu saya. Biar ganjaran saya buat ibu. Dosa ibu buat saya. Begitu. Kalau boleh. Gitu. Lau ubihatil ghibah. Begitu, lagtabtu ummi li'annaha ahwaju ila hasanati. Andai diizinkan ghibah, saya mau omongin emak saya agar supaya, karena emak saya lebih butuh sama ganjaran saya. Begitu. Tuh begitu. Orang ghibah tuh kayak begitu. Jadi kata malaikat langit pertama, saya diperintahkan oleh Allah kagak boleh amalan bagus kayak apa, banyaknya kayak apa, kalau di hari itu dia ngomongin kejelekan orang, enggak boleh naik ke langit pertama. Enggak boleh. Apalagi langit kedua, ketiga, keempat, apalagi nyampe sama Allah. Kagak bisa. Kalau ada ghibah. Pokoknya kita ingat-ingat. Kalau ada ghibah, udah sia-sia amalan kita buat dia. Buat yang kita ghibahin. Rugi kita ibadah. Jangan dikata gue udah ngaji sekian, gue udah tahajud sekian malam. Enggak begitu. Makanya ini tahapan ke-6. Ini kalau pengen bahagia yang ini nih, begitu harus dijaga. Yang kayak begini buang nih. Yang kayak begini nih enggak boleh. Begitu mau ngapain begitu. Yang kayak begitu. Yang namanya manusia mah ada baiknya, ada buruknya. Dia bukan setan, dia bukan malaikat. Manusia mah ada baik sama buruk, sama aja lah kayak kita orang. Kita nggak mau jelek-jelekin orang. Mau ngapa? Begitu. Andai dia bertaubat, taubatnya jangan-jangan tahuan dia dibanding kita. Ilmu taubatnya banyakkan dia, jangan-jangan dibanding kita. Sehingga kesempatan diterimanya lebih besar dia dibanding kita. Nah, kita no comment. Nggak mau. Biarin. Nggak apa-apa. Begitu. Jadi kalau kita digibahin, keuntungan buat kita, punya ganjaran, ganjaran. Jadi ada orang dapat bonus ganjaran dari enggak ibadah, yaitu orang yang sabar ngomongin orang. Sabar aja. Yang penting kita berkarya terus. Berkarya, beribadah. Apa kek? Jadi dijawabnya dengan tindakan nyata, bukan dengan kata-kata. Begitu. Nggak ada habisnya. Begitu. Emang begitu. Yang kayak begitu. Jadi di langit pertama
ada malaikat namanya malaikat Ismail. Tugasnya jagain amalan orang yang kalau di hari itu dia menggibah, maka amalannya enggak bakal naik ke langit. Udah dibuang sia-sia. Jadi bungkus doang, nguap, enggak ada isinya. Enggak ada isinya. Itu Nabi ceritain nama Mu'ad. Di langit pertama tuh malaikatnya penjaga gibah. Jadi kalau kita ngegibah, amalan enggak bisa nembus ke Allah. Enggak, udah jelek aja. Wong kesedot habis. Dosa dia pindah sama kita. Jadi rugi. Ganjaran kita tahajud, baca Quran, sholat duha, ngaji, habis. Jangan begitu. Ngaji, si anu tuh mana bajunya jelek banget, matching kagak, warnanya kuning kayak tinja lagi. Jadi ada aja yang diomonginnya. Apa ya kan? Di majelis begitu. Jadi banyak yang diomongin. Kita no comment. Mau lagu apa? Baca sholawat aja deh banyak. Zaman akhir ribet, bingung, baca aja dah sallallahu ala Muhammad yang banyak. Habis mau bagaimana amalan kita? Jangan kita tiap hari memproduksi gibah. Jadi amalan kita perasa banyak ahli surga, belum. Kalau ada gibah enggak dapat. Enggak ada tuh amalan kita yang bernilai. Enggak ada, sebab innal ghibata asyaddu min salasina zinyatan fil Islam. Dosa gibah itu lebih gede dibanding 30 kali berbuat zina. Gibah tuh dosanya gede banget. Gede banget dosanya. Gede banget. Enggak bisa yang kayak begitu. Itu dosanya gede banget. Jadi habis ganjaran kita pindah sama dia, dosa dia pindah sama kita. Untung apa rugi tuh? Rugi. Janganlah kita mengerjakan sesuatu yang merugikan diri sendiri. Jangan. Kita harus tata. Kita punya lidah. Kita tidak mau menggibah. Enggak mau. Begitu. Enggak mau. Jangan. Begitu. Karena itu membuat amalan kita kagak diterima sama Allah. Kagak diterima. Gibah menyebabkan amalan-amalan tuh runtuh. Kata malaikatnya, lemparin ke bumi, lemparin kepada muka yang ngerjain. Nggak usah, bagus. Itu menurut ente. Ente bagiannya nyatet doang amal-amal baik. Ente kagak tahu kalau dia tuh menggibah. Ini detektor gibah. Karena dia gibah kagak bisa. Itulah bahayanya aqabatul qawadih. Ini bahayanya gibah. Kagak bisa nembus langit pertama. Nanti kita lanjutin langit kedua, detektor apa, ketiga detektor apa. Ya sampai akhir tahun dah. Nah kan baru selangit doang malam ini ya kan. Iya sabar.
Begitu. Apa ya Uji udah baca di sini ya? Begitu, minta buru-buru ini. Tuh begitu. Berarti hadisnya belum keluar ya, Ustaz? Hah? Hadisnya belum ada ya? Yang dipesan oleh Ini yang diceritain ini. kan katanya pendek yang jelas. Iya, jadi kalimatnya maksudnya pendek, hadisnya jadi tidak pakai macam-macam hadis, tapi lengkap. Ini hadisnya nih. Lagi didongengin sama Nabi. Tadi Nabi udah bercerita dari awal bahwa sebelum Allah ciptain langit, ciptain 7 malaikat, yang masing-masing malaikat mengisi satu langit yang Allah bakalan ciptakan, yang punya misi khusus. Ini masih panjang. Nabi ini lagi dongengin ke Mu'ad ini, yang pada akhirnya dongengin ke kita. Begitu. Nabi dongeng. Baru satu langit. Ntar langit kedua, tar langit ketiga, tar langit keempat. Ini sih nggak pendek. Apaan? Oh panjang. Oh iya. Iya, kan di perjalanan kan lama ngobrolnya kan. Kan Nabi dongengin. Kan naik kendaraan. Iya, belum. Begitu. Makanya ayo Ji, Abu baca ini aja ya. Ujungnya pengen baca ini nih Bang Adi nih. Belum kelar nih. Ini lagi dongengin. Baru sampai Nabi cerita langit pertama. Ntar Nabi dongengin lagi langit kedua. Begitu. Saya potong mau hadisnya panjang, masih panjang. Terus saja. Ntar Mu'ad bilang bakal sama Nabi, ya Rabbana ya Rasulullah. Kata Mu'ad, siap saya, kayaknya amalan saya habis Nabi kalau begini. Makanya Mu'ad bin Jabal tuh orang yang paling rajin baca Quran. 3 hari hatam. Begitu, untuk ngejaga mulutnya. Dah baca Quran aja dah. Begitu. Sebetulnya begitu. Baca dalail, baca ratib, baca la ilaha illallah al-mubin, baca la haula. Itu juga udah banyak ngejaga-jaga mulut biar nggak kesana kemari begitu. Baca Quran sa'ain begitu. Buat jaga-jagain begitu tuh. Kalau Mu'ad tuh bacanya Quran 3 hari hatam. Jadi dalam sebulan 10 kali hatam. Mu'ad tuh kerjaannya. Nanti di ujung hadisnya bakalan begitu. Setelah Nabi dongengin ini sama Mu'ad sampai kelar. Ini saya nggak mau kebut-kebut masalahnya bacanya. Kalau kebut-kebut nanti kurang paham. Jadi saya sepotong, walaupun masih koma, tapi udah bisa titik ini begitu. Sebetulnya si koma, wong hadisnya belum kelar, begitu. Kalau dikelarin takut sampai subuh doang, begitu. Kasihan sayanya. Jadi ngaji dikit-dikit, yang penting bisa difahami. Mudah-mudahan Allah jaga kita, selamatin kita, amin ya rabbal alamin. Segini datuh ngaji kita, wallahu a'lam. Oh boleh, iya ya.